satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan dakwah Nabi kita masih bisa merasakan manisnya iman, manisnya ihsan, dan manisnya Islam hingga detik hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gedangan, Bapak Haji Ainul Huda MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gedangan, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar, Bapak Ibu peserta diseminasi pembelajaran sport education model yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, diseminasi kali ini mengusung tema penerapan sport education model, memberikan pemahaman dan pengalaman serta tanggung jawab yang lebih bermanfaat kepada siswa. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku MC pada pagi hari ini menjelang siang untuk membacakan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga pembacaan doa, dan yang keempat adalah kegiatan inti, yakni pemaparan materi diseminasi oleh Bapak Wahyu Pujianto SPD sekaligus diskusi dan tanggung jawab, dan yang terakhir atau kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah agar kegiatan kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yudho Hardianto SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gedangan, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi, yang terhormat Bapak Wahyu Pujianto sebagai pemateri kegiatan kita di hari ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di pagi hari ini bisa berkumpul untuk menerima suatu materi yang mungkin sebelum-sebelumnya ini kita belum mengenal. Nah, kemarin beberapa saat yang lalu Bapak Wahyu sebagai guru mata pelajaran olahraga telah melakukan kegiatan PPKG yang terpilih, yang sepertinya di sekolah kita itu ada dua orang. Yang pertama ini Pak Wahyu, yang keduanya adalah Bu Febi. Ya, paling tidak ini adalah kita bisa mengambil ilmu yang telah diterima pertama oleh Pak Wahyu. Nah, saat ini kita akan diberi, ini paling tidak kita bisa bersama-sama ilmu yang telah diterima kemarin akan ditularkan kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini akan mendapat manfaat bagi kita semuanya, bagi anak-anak
mudah-mudahan akan menjadi ya kita tambah ilmu, anak-anak juga mendapat ilmu yang baru. Oke, mohon maaf saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang di saat ini bersamaan kegiatan ada kegiatan pelatihan di jurusan busana. Jadi dengan terpaksa tadi mewakili dan mohon izin membuka acara ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat Allah SWT maka kegiatan kita di hari ini diseminasi PPKB PJOK gelombang yang pertama kelas 2 oleh Bapak Wahyu Pujianto dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Gawang Al-Anjali SPDI. Kepada Pak Gawang saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati beserta diseminasi, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk yang beragama lain, monggo panjenengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Inna doa al-qubul bijid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih bi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimatan bi dawami billah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Menginjak acara keempat yaitu kegiatan inti, yakni pemaparan materi diseminasi pembelajaran Sport Education Model dengan tema penerapan Sport Education Model, memberikan pemahaman dan pengalaman serta tanggung jawab yang lebih bermanfaat kepada siswa, yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Wahyu Pujianto SPD. Pada beliau saya persilakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama selain Islam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gendangan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yudo Ardianto SPD selaku Bapak Kesiswaan, dan yang berada di depan saya Bapak Ibu Guru, baik itu produktif, normatif, adaptif SMK Negeri 1 Gendangan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai selalu. Dan tidak lupa untuk para tenaga pendidikan yang membantu juga, terima kasih untuk bisa kita bersama-sama hari ini untuk
berkumpul di tempat yang sangat nyaman ini untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini. Untuk materi hari ini Bapak Ibu, jadi saya mohon izin supaya suasana lebih cair. Sebenarnya hubungannya dengan durasi, tapi tidak apa-apa. Nanti Bapak Kepala Sekolah mungkin pada saat saya berikan materi bisa tidak berada di depan supaya tidak kaku terus, itu juga tidak enak ternyata. Jadi ada saatnya kaku, ada saatnya lemas, mungkin bisa berpindah posisi duduk boleh, sehingga kegiatan kita hari ini bisa terkesan rileks. Tapi ada beberapa makna yang nanti akan saya sampaikan dalam kegiatan ini. Jadi mohon izin Bapak Sekolah dan Bapak Ibu Guru, untuk hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan suatu program. Mungkin menjelang akhir ini program saya berakhir tanggal 4 Desember. Jadi saya sudah melakukan program ini hampir 4 bulan. Tadi sudah berhitung kayaknya 1 semester kalau dijadikan satu. Jadi program ini nanti ada beberapa hal, terutama hal yang akan saya sampaikan itu sesuatu yang mungkin baru bagi saya, juga bagi Bapak Ibu. Syukur-syukur bagi yang sudah mendapatkan, nah kita saatnya berbagi di sini. Jadi bukan berarti saya di sini yang paling pandai, paling pintar, tidak. Mungkin bagi saya, mungkin saya belajarnya lebih dulu, selisih 1 bulan dari jenengan, seperti itu saja. Jadi nanti lewat kita saling berbagi pengalaman, mungkin nanti ada beberapa umpan balik yang memang disitulah tujuan akhir dari diseminasi hari ini. Bapak Ibu, jika saya mengikuti PKG itu ada beberapa hal yang tidak biasa kita lakukan, tapi menjadi mungkin bagi saya pribadi sesuatu yang positif untuk kita berikan kepada anak didik atau siswa. Di antaranya, ini hanya berbagi pengalaman saja, tapi kayaknya pengalaman itu sudah kita praktekkan dan dihilangkan sulit tapi positif itu. Apa Bapak Ibu? Jadi saya tadi kan memanggil Bapak Ibu nih. Kalau di dunianya BBGP kayaknya Bu Nungki, Bu Lutfi, Bu Gemi kayaknya tidak asing ya. Biasanya kita mungkin Bapak Sekolah, monggo. Oke. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan, biasanya di bawah nama BBGP itu kita memanggil teman sejawat, Bapak Ibu Guru itu dengan panggilan kakak gitu. Nah itu ada makna lebih jauh dari itu. Kalau kita mau manggil kakak itu kan lebih enak, kita tidak merasa untuk ini lebih tua saya daripada kamu, panggil siapa gitu. Dengan kakak itu jenjangnya jadi sama rata, seperti tidak ada terlalu tingkatan usia itu nomor 2. Jadi seperti itu. Jadi mohon izin saya sekarang tak memanggil kakak nih supaya lebih cair suasana. Jadi untuk Bapak Kepala Sekolah sementara nanti saya panggil kakak Kepala Sekolah, Bu Puji, Kak Puji, Kak Yudo gitu. Jadi seperti di pramuka itu kan tidak ada rentangan usia, tapi hanya sebatas panggilan. Itu mungkin energi positif yang saya dapatkan dan bisa saya tularkan. Baik, kembali ke sini kakak-kakak, saya mulai nih. Sebelum saya mulai, saya akan coba berikan satu istilahnya ice breaking nih. Tidak ada gerakan, tidak ada harus maju, karena tadi saya sudah menangkap beberapa peserta itu, waduh saya tidak mau di depan nanti sama Kak Wahyu ditunjuk, malah kebalik, saya harusnya yang dikasih pertanyaan, jangan saya tanya kepada kakak-kakak peserta ini, jangan. Jadi ajang ini kita jadikan berbagi informasi, pengalaman sambil sama-sama belajar. Jadi begini kakak-kakak, karena saya spontan tadi melihat bahwa di depan kakak-kakak ini ada kotak kue ya. Kalau di acara ini sebenarnya bukan kotak kue nih, sticky note itu loh, pokoknya tempelan itu loh ya, yang warna-warni itu lah, betul. Sekarang kita coba memainkan aset yang ada di depan kita. Kakak-kakak yang laki-laki, nah ini hanya sebuah ice breaking saja supaya tidak kaku, kaku terus nggak enak. Mohon untuk menuliskan sesuatu. Kalau pulpennya tidak ada, bisa saling pinjam, tidak saya durasi. Intinya tulis saja. Jadi kita bermain yang namanya sebab akibat.
Khusus kakak-kakak laki-laki, silakan ditulis. Gini ya, itu sesuai kakak-kakak. Saya kasih pemantik ya. Jika saya, pertanyaannya, jika saya lanjutkan. Nah itu pasti setiap orang itu kan pemikirannya beda-beda tuh. Jika saya bla 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 bla, nanti tulis di kotak jangan. Tidak akan saya intip, tenang saja, tidak usah malu, tidak usah takut. Ini tidak ada yang salah. Saya ulang lagi, kakak-kakak, Kak Suparno, Kak Sidi, di kotak kue itu tulis jika saya titik. Jadi sebab penyebabnya itu jika saya. Nah, tidak saya durasi waktu sampai nanti terakhir akan kita coba mencocokkan. Baik, lanjut untuk kakak-kakak laki-laki sambut paham. Yang berikutnya untuk kakak-kakak yang perempuan yang cantik-cantik ini akibat. Jadi kakak-kakak laki-laki jika saya titik. Nah, untuk kakak perempuan yang cantik-cantik ini maka saya titik. Nah, nggak usah tegang, nggak usah takut, tidak akan saya koreksi, tidak akan saya nilai, tidak. Ini hanya bagian dari ice breaking saja supaya mungkin di kelas kita mendapatkan suasana yang panas, anak-anak nggak bisa tenang, kita pakai permainan dari ini, nanti kita coba. Sambut? Oke. Sementara saya bungkus dulu, saya tidak mengkonekkan antara sebab akibat. Saya kembali fokus ke tema hari ini. Itu nanti akan kita pakai di sesi tanya jawab saja. Ngoten nggih? Oke. Baik, saya lanjutkan kakak-kakak yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Perlu saya jelaskan bahwa saya sebenarnya malu melihat foto saya sendiri. Tadi fotonya di korup ya, karena saya jarang foto sendiri, kecuali KTP itu juara. Itu ada potongan, itu pun carinya susah. Jadi pokoknya cari yang ada saya potong. Berikutnya begini kakak-kakak, supaya tidak terjadi informasi yang salah dan paham. Saya perlu menjelaskan dulu bahwa hari ini saya tadi punya tugas ya. Hari ini direkam, ada durasi, jadi enjoy saja, tidak usah takut untuk bertanya, tidak usah takut untuk berbagi seperti itu. Saya saja sebenarnya takut, tapi karena ya kita mencoba adaptasi, jadi ya kita agak santaikan saja sedikit. Terima kasih. Oke, berikutnya begini. Saya perlu menggarisbawahi dulu kakak-kakak di sini, diseminasi supaya tidak menjadi kita sampai tamat ternyata kita tidak tahu apa sih arti diseminasi. Jadi merujuk dari, kalau biasanya siswa kita itu di zaman era saya ya, tahun kepala 8 ya, saya 86. Menurut KBBI diseminasi adalah, kalau sekarang saya beda, menurut ChatGPT gitu gitu. Menurut Gemini AI, nah sekarang eranya siswa kita sudah berbeda kakak-kakak. Jadi minimal dengan kita tahu itu, oh ternyata sekarang cari informasi itu sangat mudah sekali. Tinggal kita sebagai user itu bagaimana untuk penasaran kita, untuk kita ketik itu di Gemini atau di ChatGPT. Jadi menurut ChatGPT, diseminasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk penyampaian informasi, ilmu baru atau penerapan baru dalam lingkup apa. Kalau kita di lingkup sekolah berarti ya hari ini tentang metode mengajar. Jadi di ruangan ini saya berikan informasi lagi bahwa diseminasi itu apa sih? Diseminasi itu adalah penyebaran informasi dari saya, ya, dari saya kepada kakak-kakak yang ada di depan. Ilmu yang apa ya? Pastinya yang arahnya ke positif, bukan ilmu hitam, bukan. Itu bukan diseminasi namanya. Seperti itu, G. Jadi kata kuncinya hari ini adalah bahasa kerennya berbagi praktek baik. Yang baik, yang jelek nanti saja setelah acara ini boleh. Gitu. Baik, saya lanjutkan kakak-kakak yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi ini adalah program dari PPKG. Apa itu PPKG? Saya tadi sudah ditanya oleh Bapak Sekolah ya, yang sudah meninggalkan tempatnya tadi. PPKG itu adalah program pengembangan kompetensi guru PJOK. Dan di sini ada bahasa Inggris, tahu saya juga ada. Jadi ada untuk tahun ini yang ada, setahu saya hanya PJOK dan bahasa Inggris.
Idris ya. Semoga nanti ditularkan ke mapel-mapel yang lain, karena itu sebuah program yang bukan kebijakan dari saya hanya sebagai pengikut saja seperti itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kakak-kakak, ini loh, saya kan supaya terbiasa lagi. Nanti kakak-kakak juga gitu kalau memanggil saya kakak Wahyu gitu, biar mesra. Berikutnya dalam PPKG yang sudah saya ikuti hampir dari 4 bulan ini, sebenarnya ada banyak sekali materi atau modul nih kalau kita mengatakan di LMS. Ini hanya kalau di rentangan 100% ini mungkin hanya 5%-nya kakak-kakak, masih banyak. Nah, tinggal saya diberikan 3 pilihan untuk melakukan diseminasi ini. 1, pendidikan gerak. 2, pendidikan kebugaran. Yang ketiga, SEM. Nah ini SEM itu apa? Saya tertarik yang ketiga, yaitu SEM. Jadi dari semua modul itu kita hanya diberikan 3 pilihan. Dan yang sudah saya sebutkan tadi, saya memilih yang ketiga, yaitu SEM. Masuk ke belum Kak Ilmi, sabar dulu. Kak Ilmi, SEM ya. SEM itu singkatan. Karena di slide ini saya dibatasi hanya 9 slide kakak-kakak. Jadi agak kesulitan juga, materi banyak, slide-nya sedikit. Termasuk 9 itu termasuk cover depan dan terima kasih, berarti tinggal 7. Jadi untuk pengertian SEM itu tidak saya masukkan ke slide kedua, jadi langsung ke cover depan nih. Jadi apa itu SEM? Mungkin bagi yang iseng-iseng tadi malam tidak digoda suaminya itu pegang handphone ya, coba sih lihat di ChatGPT apa sih SEM itu. Tapi kalau SEM berdiri sendiri pengertiannya beda. Tapi kalau SEM PJOK nanti munculnya seperti ini. Jadi SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi di mana ada kata-kata sport, ya olahraga, education pendidikan, model itu ya model pembelajaran yang di mana siswa dilibatkan secara aktif, diberikan peran seperti peran yang tidak biasa mereka hadapi. Apa maksudnya Kak? Nah, jadi siswa kita, saya gini ya, mohon maaf, mungkin nanti ada beberapa, ini kayaknya saya kunci dulu, tapi tidak apa-apa nanti ditanyakan. Saya seperti ada di 2 dunia ya. Seharusnya saya menjelaskan ini di hadapan guru-guru PJOK karena SEM PJOK itu. Tapi karena yang saya hadapi permintaan dari tugasnya ada di diseminasi ke kombel sekolah. Nah, kemarin sudah ada pengajuan kalau kombel NGMPS itu kan cuma 3 orang, saya, Kak Agus dan Kak Yudi. Oleh pihak sekolah jangan terlalu sedikit, kombel besar 30 orang. Oke, saya manut. Jadi saya seperti ada di 2 dunia ini kakak. Jadi nanti akan coba saya percabangkan maksud dari SEM PJOK dan SEM untuk jurusan atau mapel Bapak Ibu, kakak-kakak gitu gitu. Jadi supaya tidak menjadi ini kan untuk PJOK, tapi saya kan guru busana seperti itu. Apakah bisa tidak berbusana pada saat pelajaran PJOK lah mungkin gitu. Artinya nanti coba saya ada di dunia itu supaya tidak menjadi kebingungan. Betul nggih? Jadi untuk SEM di PJOK kakak-kakak, ini ke PJOK dulu nih. Jadi siswa itu dilibatkan secara aktif, tidak ada yang pasif di sini, dengan peran yang berbeda seperti tidak di hari biasanya. Maksudnya gimana sih Kak? Contoh, Kak Anwar ini siswa kelas 10 TKL 1 gitu nih. Setiap hari Senin sampai Jumat itu kan tugasnya berangkat sekolah, belajar, waktunya PJOK mengikuti instruksi guru, silakan passing kan gitu nih Kak. Itu kalau sebagai siswa peran sehari-hari. Tetapi di dalam pembelajaran SEM ini siswa diberikan peran tambahan atau peran lain yang tidak biasa mereka lakukan. Apa contohnya? Contoh, kita kenal bahwa di dalam dunia olahraga, contoh nih, pertandingan bola voli, karena saya konteksnya ini nanti di pertandingan bola voli, itu ada peran lain. Contohnya apa? Wasit, pelatih, linesman, apalagi
tim kesehatan, dokumentasi atau kameramen. Jadi siswa akan diberikan pengalaman baru untuk membuat sebuah peran baru di dunia baru mereka juga. Jadi kalau bahasa sederhana, tapi ini kalimat ini sebenarnya tidak boleh diucapkan ya, tapi supaya lebih mudah. Kita pernah mendengar 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu permainan role play, pernah tahu nggak? RP itu kan dilarang kan dulu ya. Role play itu bermain peran. Jadi dulu anak SD kelas 5 itu perannya di permainan role play sebagai ibu yang sudah menikah, bahkan menyusui bayi lah. Nggak tahu kalau menyusui yang lain kan juga bahaya. Artinya permainan itu akhirnya dilarang, diilegalkan oleh pemerintah. Nah, tapi di pembelajaran SEM di PJOK ini beda. Jadi siswa diberikan pengalaman baru, pengalaman yang tidak pernah terpikir oleh mereka sebelumnya, dan akhirnya memunculkan suatu tanggung jawab. Contoh, Kak Anwar tadi setiap hari PJOK materi bola voli, servis, tapi minggu depan pada saat pembelajaran SEM Kak Anwar menjadi wasit. Waduh, wasit, bagaimana ini? Terus bagaimana cara dioperluin? Lah itulah ya, di situ makna yang terkandung di situ. Nanti akan saya jelaskan lagi lewat paparan berikutnya. Itu secara umum gambaran SEM itu apa sih? Tapi kalau sekarang saya masuk ke dunia yang lain, jika SEM bukan di PJOK itu bagaimana Kak? Sama persis sebenarnya. Jika di dunianya mungkin Kak Lutfi, ya Kak Lupi itu di Boga, kan nggak bisa SEM diterapkan di Boga bisa. Nanti aja lewat tanya jawab akan saya bongkar semuanya. Pokoknya kita saling berbagi, saling mengisi supaya tidak suasana menjadi horor seperti itu. Lanjut Kak Ilmi. Nah, tadi kan pengertian tidak muncul, sekarang masuk ke latar belakang. Sebenarnya kenapa sih kok SEM ini perlu diterapkan kepada siswa? Bukan wajib loh ya. Kalau wajib itu sholat, gitu. Artinya kita sudah dapat ilmunya, diterapkan monggo, tidak diterapkan juga tidak apa-apa gitu. Artinya ini sebuah model pembelajaran alternatif yang bisa menjadi mungkin hiburan. Oh, ternyata peran lain untuk siswa seperti itu. Yang pertama adalah fakta. Fakta itu fakta di lapangan bahwa saya mendapatkan dengan pembelajaran SEM ini, siswa itu akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada yang dia dapatkan sekarang. Kalau di situ tertulis pengalaman yang pengalaman siswa berkelanjutan. Contohnya, jika kita mengajarkan pembelajaran SEM ini, siswa tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi wasit bola voli. Mereka hanya terpaku pada gerakan 1, 2, 3, sampai 8, 1, 2, 3, 8. Suatu saat di kampung ada pertandingan bola voli dan si anak tersebut diberikan tugas sebagai wasit. Nah, itu akan memunculkan kompetensi yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya dia sebagai pemakai saja, ternyata dia sebagai pemimpin dalam pertandingan bola voli juga bisa. Itu kalau dalam PJOK loh nih. Kalau di yang lain juga banyak. Kemarin sempat sebelum pembelajaran ini Pak Adi dan Pak Sidi itu nyewegan saya kayak itu loh, preman mau target. Nah, saya nggak bisa ikut Pak Adi gitu. Ikut toh Pak, bagus Pak. Terus ini jelaskan apa sih maknanya kan gitu Pak Sidi. Akhirnya secara rinci saya jelaskan. Ternyata secara tidak sengaja itu beberapa dari teman kita itu banyak menerapkan SEM, cuma terkadang namanya tidak tahu bahwa itu SEM. Pak Adi mengatakan, karena itu saya juga pernah Pak, cuma belum terlaksana. Tapi sudah saya rancang waktu itu. Saya mau mengadakan servis gratis. Jadi ada yang bertindak sebagai mekanik, ada yang sebagai CS-nya, ada yang sebagai tukang cucinya. Ya itu Pak namanya SEM itu seperti itu. Itu penerapan kalau di dunia lain selain di PJOK. Oh iya, berarti sebenarnya saya sudah menerapkan ya. Iya, sudah menerapkan. Cuma mungkin Pak Adi belum tahu nama judulnya itu apa sih gitu loh. Jadi siswa akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada biasanya.
Terus pertimbangan SEM ini harus kita munculkan di pembelajaran kita itu kenapa sih? Yang pertama ABT. Saya sekarang coba belajar bahasa Inggris nih kakak-kakak supaya biasanya kalau saya terpek dulu pengalaman di zaman sekolah itu bahasa Inggris itu kan kata-katanya pendek-pendek ya. Untuk gitu. Sama for itu kan lebih panjang. Untuk ya, jadi kalau kerpekan dengan kertas itu enak ringkas gitu. Jadi coba saya terapkan sekarang supaya tidak lupa. ABT, Asset Based Thinking. Jadi pertimbangan saya adalah begini, kenapa sih kok kita harus berani memunculkan SEM di SMK Negeri 1 Gedangan dalam pembelajaran PJOK? Ini rekan sejauh saya kan Pak Agus dan Kak Yudi, Kak Agus dan Kak Yudi itu nanti akan saya kolaborasi terus untuk kita berbagi banyak sekali ilmunya supaya kita menjadi siswa itu punya pengalaman yang banyak. Jadi ternyata aset kita itu sangat mendukung. Aset di sini itu apa? Satu, bukan aset ini warisan saya, bukan ya. Aset di sini artinya aset yang kita miliki, baik dari sumber daya manusia. Contoh, saya guru PJOK, ya, punya aset adalah bagaimana sih ilmu tentang gerak, bagaimana sih ilmu tentang olahraga. Saya punya aset itu. Jadi saya berani memunculkan pembelajaran saya. Yang kedua, aset siswa. Kita tahu bahwa siswa kita itu sudah masa-masa puber nih, usia 16, 17, 18, di mana pola pikir mereka itu sebenarnya sudah harus diterjunkan di dunia nyata. Itu juga sebuah aset. Apakah bisa SEM ini diajarkan di SD? Kalau saya kok ragu nih, karena anak SD itu kan masa-masa bermain. Jadi kalau saya sebagai guru SD, saya kayaknya tidak berani menerapkan SEM di siswa kelas 1 SD. Mungkin kalau di kelas 6, oke, tapi bimbingannya harus ekstra karena dunia mereka juga dunia-dunia berbeda. Tapi kalau di SMK sini kita usia 17 itu usia di mana mereka sudah bisa bernalar, berpikir, tanggung jawab ada. Seperti itu. Jadi itu salah satu aset dari siswa. Kenapa sih kok kita harus menerapkan ini atau paling tidak mencoba untuk SEM ini diterapkan di pembelajaran kita. Lanjut, jangan Pak, sorry. Nah ini yang berikutnya, penerapan model pembelajaran alternatif. Jadi kita sudah terbiasa melakukan pembelajaran yang biasa. Contohnya apa? PJBL. Ternyata anak-anak sudah membuat proyek gini-gini, kok sepertinya SEM sesuatu yang baru ya. Nah mungkin dengan SEM muncul ini menjadi satu alternatif seperti itu. Jadi tidak lain adalah ya refreshing lagi dulu dengan banyak model pembelajaran itu kita menjadi lebih mungkin ternyata kita bisa bandingkan jika PJBL itu terlalu eksplor nanti istilahnya tidak kereken gitu ya. Tapi kalau SEM itu anak tanggung jawabnya lebih muncul di situ. Jadi kita bisa membandingkan beberapa model pembelajaran. Nah di sini komponen yang terlibat siapa saja? Untuk memahamkan pembelajaran SEM ini, ya bahasa sederhana itu satu keluarga ini, satu sekolah ini adalah satu komponen. Di sini saya tulis KS itu, guru yang bersangkutan itu ini loh guru yang akan melakukan SEM, guru mapel. Di sini kan saya guru PJOK, jadi saya. Yang berikutnya kombel itu siapa? Kalau kita kenal itu komunitas belajar ini loh. Kan tidak hanya satu mapel atau kalau di SD guru kelas ini kan heterogen gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan peran guru mapel lain di pembelajaran SEM. Kok bisa? Bisa. Contoh dalam pembelajaran ini kan ada nanti bagian dokumentasi gitu. Dokumentasi itu memberikan sebuah narasi. Saya perlu kolaborasi dengan guru mapel bahasa Indonesia untuk merangkai kata-kata. Merangkul guru di kafe, bagaimana sih cara merekam yang indah supaya hasilnya tidak rusak. Merangkul guru PAI supaya apa? Pada saat menjadi wasit anak-anak jujur, anti suap, tidak berat sebelah. Itu sebenarnya semua guru bisa dirangkul dalam pembelajaran ini. Cuma yang lebih dominan yang mana itu kita masukkan. NGMPS ya kita kayak bertiga, saya Kak Agus, Kak Yudi itu di yang kecil ya, bukan NGMP kabupaten kan.
Yang berikutnya tending tenaga pendidikan, itu juga bisa kita libatkan. Dalam hal apa? Mungkin kita butuh minta tolong dicetakkan sesuatu, atau minta pengeras suara atau apapun, nanti semuanya kolaborasi di sini. Seperti itu. Lanjut Kak Hilmi. Nah, jadi tujuan daripada kembali durasinya sudah. Terima kasih Ilan. Jadi agak saya percepat ya. Jadi tujuan dari pembelajaran SEM yang akan saya terapkan di PJOK ini, kalau guru PJOK pasti tahu ada 3 ranah gitu. Kita itu guru yang aneh sebenarnya PJOK itu. Kalau guru yang lain saya yakin 2 ranah ini, cuma kognitif, afektif, pemahaman dan sikap. Tapi kalau guru PJOK itu ditambahin psikomotor, gerak. Jadi di mana kita kompleks sebenarnya kalau guru PJOK itu. Jadi kita menguatkan wawasannya, pemikirannya ya afektif itu. Berikutnya tentang kesehatan afektif, sikapnya seperti apa, dan yang terakhir adalah psikomotor health, kesehatan gerak. Jadi siswa bisa lebih minat dalam olahraga tersebut. Dalam hal ini bola voli, tadinya saya tidak bisa passing, tapi pas bermain peran saya kok jadi pemain, sehingga saya harus memaksa diri untuk latihan passing. Nah, seperti itu. Aktivitas fisiknya meningkat. Terakhir adalah literasi fisik juga meningkat. Lanjut ke ini. Nah, ini untuk judul di atas ini sebuah template saya manut dari sana. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini baru di turunan kedua ini harapan saya yang supaya bingung saya sendiri juga belajar. Jadi tantangan dan langkah di sini saling berhubungan kakak-kakak. Tapi dengan kalimat yang pendek-pendek ini itu supaya lebih hemat tenaga saja, saya tidak perlu ngetik terlalu banyak. Jadi pembelajaran yang lebih menarik dari biasanya. Saya yakin pembelajaran yang kita lakukan sudah menarik, tapi kayaknya ada lagi yang lebih menarik karena belum pernah dicoba. Jadi itu. Berikutnya melatih tanggung jawab. Siswa itu kalau tidak diberikan suatu tanggung jawab, saya yakin dia akan standar, hanya berangkat pagi di sekolah, baca buku, makan bekal, pulang, seterusnya sampai 3 tahun. Tapi kalau kita berikan tanggung jawab lebih, tadi saya praktek di DKW 1, sebelum DKW 1 luar biasa ternyata. Seharusnya hari ini itu mempraktekkan SEM, praktek, tapi ternyata anak-anak belum mampu. Nah, itu tantangannya di situ. Belum mampu bagaimana? Ternyata mereka masih tahap belajar. Oke, saya mundurkan 1 minggu. Berarti hari ini tadi kita melakukan pendampingan atau pembimbingan lebih jauh ke pembelajaran SEM. Jadi pembelajaran SEM ini sudah saya terapkan. Insya Allah seharusnya seminggu ini kita sudah on fire semua. Tetapi ini tadi ada gangguan di 10 DKV 1. Ternyata mereka belum siap. Oke, kalau belum siap, saya bimbing sampai siap. Seperti itu. Tidak siapnya di mana, Pak? Ternyata mereka itu semacam tunjuk-tunjukkan itu tidak familiar. Contoh, Kak Rijal jadi wasit, Kak Rijal tidak mau, tapi dia diam saja. Pas mau action, siapa wasitnya? Diam semua. Loh, dan di data kok ada? Padahal seharusnya Kak Rijal ya, tapi Kak Rijal tidak merasa jadi wasit. Nah, itulah tantangannya di situ. Ternyata peran kita sebagai guru itu saya tidak mau tahu, pokoknya wasit. Bukan, itu sudah guru-guru zaman Umar Bakri ya. Sekarang kita sudah harus humanis, gak bisanya di mana, kenapa, terus solusinya seperti apa. Lanjut, jangan nanti pengembangan skill siswa, meningkatkan prestasi akademik, dan hasil paling akhir ya kita berharap dengan pembelajaran baru ini, SEM ini, prestasi siswa lebih meningkat. Prestasi bidang apa? Kalau saya karena untuk belajar gerak di bola voli ya tentang materi bola voli. Tadinya saya berpikir tentang ilmu perwasitan, tapi gara-gara saya jadi wasit, minimal saya belajar dari siapa? Dari TikTok boleh, dari YouTube boleh, dari wasit asli boleh. Jadi siswa akan berkembang tanggung jawabnya di peran-peran seperti itu. Terus berikutnya step itu langkah-langkahnya ya. Jadi pemahaman konsep dulu. Jadi kakak-kakak jika ingin menerapkan ini lebih lanjut, saya kok kurang jelas. Mungkin setelah forum ini kita tanya jawab, ayo kita
kelontoki bagaimana sih ini yang sebenarnya. Jadi siswa harus paham dulu konsepnya. Ini bermain peran anak-anak, bukan tunjuk-tunjukkan, bukan. Karena saya tadi contoh nih, sudah memaparkan beberapa divisi bla 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 bla. Silakan setelah ini saya tinggal. Saya tadi ada perbaikan itu apa namanya mesin pompa. Jadi juga ada ajar juga saya tinggal. Saya beri waktu, silakan komponen ini kamu isi. Ada wasit, isi. Setelah saya jelaskan, kalau tidak tahu tanya. Ternyata saya kembali itu sudah penuh. Oh, wasitnya Kak Rijal, pelatihnya Kak Dodi. Terus saya tanya, yang ini tadi kamu pilih sendiri atau dipilihkan? Saya pilih sendiri, Kak. Tenang. Kenapa pilih wasit? Karena saya ingin belajar jadi wasit. Nah, akhirnya kan motivasi itu muncul dari diri mereka sendiri. Cuma saya punya bahasanya apa ya kalau kita ya spionase gitu. Saya tanya pada satu orang yang saya percaya, tadi siapa yang gak pilih peran? Ada Pak, satu anak. Siapa namanya? Si C, Pak. Kenapa dia? Gak tahu. Pokoknya gak milih apa-apa. Nah ini tugas saya. Kalau saya dalam bahasa sederhana, kamu kalau tidak milih satu peran, pengen tidak jadi apa-apa, jadi siswa, ya berarti saya gagal gitu. Berarti saya batalkan satu kelas ini saya. Berarti kamu tidak makna konsepnya tidak masuk itu loh. Akhirnya dia berperan gitu. Tapi ya harus dengan perjuangan yang ekstra mencari data itu. Siapa yang tidak mau? Ada Kak ini. Kenapa? Pokoknya tidak mau. Nah, seperti itu tantangannya di situ ya. Jadi itu adanya koordinasi antar siswa. Nah itu dibutuhkan adanya koordinasi. Kamu jadi ini, jadi itu. Yang berikutnya adanya pendampingan guru. Kita tidak boleh lepas. Pokoknya minggu depan ada bermain peran 1 minggu, silakan pilih sendiri-sendiri. Nyatanya apa? Setelah saya kasih waktu 1 minggu, mereka masih bingung. Jadi butuh namanya pendampingan. Lanjut kayak ini. Nah ini struktur program dan mitra. Jadi dalam program ini dan yang diajak kerjasama itu siapa saja? Yang pertama di asesmennya, penilaiannya ini dilakukan di intrakurikuler. Kalau di sini namanya kokurikuler ya, nama lainnya. Artinya ini dilakukan di pembelajaran saya mengajar sesuai jadwal itu loh maksudnya, bukan di ekstra. Jadi saya mengambil di kelas misalkan 10 dikali 1 itu maksudnya. Settingan goalnya di semua jurusan, karena saya mengajar hampir semua jurusan di kelas 10. Ada DKV, ada TKN, seperti itu loh. Maksudnya itu. Misalkan Pak Lutfi itu kan sana berarti ya di kelas Boga berarti ya kelas Boga. Selanjutnya desain programnya, karena saya mengajar beberapa kelas atau semua kelas. Kalau Kak Lutfi mungkin 10 Boga 1. Selanjutnya implementasinya ini bisa untuk semua usia, untuk semua gender. Jadi wasit itu tidak mengenal usia gitu, tidak mengenal gender. Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, jadi pemain pun juga bisa. Lanjut kayak ini, kapasitas yang dimiliki, artinya apa sih yang bisa kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran STEM ini? Yang pertama adalah pentingnya suatu komunikasi. Jadi di situ kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa dan tenaga pendidikan menjadi satu semacam sistem yang tidak bisa terpisahkan. Karena kalau di sekolah seperti kita ya kan, peserta PKG itu juga ada beberapa teman di SD yang saya ternyata beda jauh. Teman-teman di SD itu membuat undangan, membuat kegiatan, dan seperti yang saya rasakan itu prosesnya beda jauh karena sesuai administrasi juga berbeda. Saya kadang juga agak miris gitu, tapi ada rekaman tidak enak nanti. Aset nanti saja kalau rekaman sudah habis nanti kita bongkar-bongkar. Aset yaitu dalam STEM ini kan karena saya melakukan kegiatan pertandingan bola voli, yaitu ada lapangan, aset yang akan digunakan, lapangan bola voli tentunya. Berikutnya bola volinya, netnya, peluit dan linesman bendera. Tapi jika kakak-kakak ingin menerapkan kayak Pak Lutfi, saya ingin menerapkan, tiba-tiba muncul ide Master Chef Nega gitu ya. Ada yang jadi jurinya, jadi pesertanya, ada seksi perlengkapannya.
jadi ya itu disebutkan di situ, butuh apa saja, kompor, gas, topi, apa itu, chef. Ya pokoknya belum. Saya yakin kakak-kakak lebih paham itu kalau kita masuk ke dunia masing-masing. Lanjut Kak. Rencana evaluasi. Jadi kita sudah membuat sebuah rancangan, sudah membimbing siswa, sudah menata siswa, aset yang dimiliki sudah kita munculkan. Ini sudah menuju ke bagian-bagian akhir nih. Rencana evaluasi. Apa sih harus kita ini loh, perbaiki dari yang sudah kita lakukan. Jadi dari kegiatan ini kita bisa mengevaluasi dari guru dulu ya, guru. Ternyata pembelajaran SEM ini bisa kita jadikan untuk apa itu, memunculkan sifat-sifat yang biasanya muncul dalam modul ajar, apa itu, percaya diri. Kalau di PJ kan gitu kayak percaya diri, kerjasama, toleransi. Kalau di modul ajar yang lain saya nggak tahu, mungkin bisa nyambel, bisa ngulek gitu, mungkin gitu. Tapi kalau di PJOK kan adanya kolaborasi di tim gitu loh ya, ada kerjasama, adanya percaya diri, toleransi. Itu tuh gurunya bisa memunculkan itu ternyata. Lah untuk siswa ternyata juga dalam peran ini sebenarnya tidak bisa untuk melakukan penilaian secara ini loh, secara apa namanya, data dengan kertas. Maksudnya bagaimana Kak? Mungkin dengan kegiatan ini siswa yang tadinya di kampung jadi penonton voli, ada wasit kurang tegas, diumpah, dihujat. Dengan peran ini mereka kan merasa ternyata jadi wasit itu berat ya. Itu sebuah apa ya, penilaian diri dari siswa yang bisa muncul. Nah tapi jika kakak-kakak di sini begini, ini mohon maaf ya, bukan saya menggurui. SEM ini tidak bisa menjadi sebuah alat ukur untuk asesmen, tetapi bisa untuk, nah ini materi berikutnya sebenarnya asesmen otentik mana gitu ya. Jadi asesmen otentik itu asesmen yang asli. Jadi siswa diberikan apa namanya, karena jadi pemain, biasanya pemain itu kan dalam pola voli di Kak Rizal, apapun bisa terjadi ya. Disurai cewek-cewek guru Sumberjo itu biasanya kita itu pasnya bagus jadi blended, nah kayak gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah asesmen. Nanti di akhir itu siswa diberikan apa namanya, seperti Google Form itu loh, kamu jadi apa, penilaian itu bagaimana, layaknya dapat nilai berapa. Jadi cukup sebatas itu, bukan berarti dengan melakukan SEM ini kita dapat nilai, bukan, sebenarnya bukan. Kita hanya membuat model pembelajaran saja. Untuk penilaiannya itu perlu di apa namanya, modifikasi lagi. Nanti ada triknya, itu harus japri kayaknya, jangan di forum rekaman, tidak enak nanti. Berikutnya metode. Nah ini metodenya bisa menggunakan lembar observasi, hanya sebatas untuk tanggung jawab mereka. Saya jadi wasit sudah tegas, memimpin dengan bagus. Saya sudah jadi pemain, passingnya bagus, servisnya bagus, poinnya banyak. Dimasukkan dalam Google Form supaya lebih mudah. Kalau pakai kertas mungkin waktunya lebih lama. Lanjut Kak. Nah, kemungkinan tantangan yang terjadi, jadi hambatan atau yang sebelum terjadi itu biasanya muncul apa? Dari guru. Guru itu harus seperti yang saya alami tadi Kak. Guru harus ekstra dalam membimbing. Ternyata membuat pembelajaran SEM itu endingnya kan sebuah bermain peran, tetapi prosesnya yang lama di sini. Kita tidak mungkin, misalnya Kak Vita Prasetyaning ini berperan sebagai apa? Ini loh, bandengan itu, kepala banteng kan. Beliau juga nggak mau, ya, waduh, nggak mau. Tapi dengan konsep role play ini atau bermain peran, mungkin bisa jadi Kak Vita, sudahlah saya tak ingin belajar di situ. Bagaimana tari bandengan itu anak-anak bisa, saya kok nggak bisa. Nah mungkin gitu ya, memunculkan itu. Yang berikutnya persiapan tidak instan. Ya pasti tidak bisa. Bisa berikan hari ini langsung penilaian, tidak bisa. Kecuali pada saat PKG kemarin hanya diberi waktu 3 jam menurut saya Kak, untuk membuat penerapan SEM ini 3 jam. Tapi untungnya, mohon maaf, mempelajari guru-guru dan siswa itu kan beda gitu. Enak praktisi, dosen-dosen di atas menteri itu hanya ngomong ini ucapan, tapi kita di lapangan kan terkadang berbeda, tidak sama, butuh sentuhan. Yang berikutnya hasilnya beragam.
kita menganggap bahwa dalam pembelajaran bola voli tadi, linesman itu kalau angkat bendera dia gini, out, masuk seperti ini, tapi bisa jadi siswa seperti ini, simapur lah, nanti kapanca ya kan. Itu yang hasilnya beragam. Artinya, ya itulah namanya siswa butuh belajar. Berikutnya, siswa di sini tidak berperan maksimal. Nah itu tadi tunjuk-tunjukan, tidak pede, sama gitu. Lari dari tanggung jawab. Seperti satu siswa yang saya kejar tadi loh. Siapa yang tidak berperan ternyata ada, tapi setelah saya gali, anaknya mau. Lanjutkan. Nah, dan terima kasih. Tidak terasa sebenarnya sudah terlewati. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke moderator Pak MC, saya perlu apresiasi tinggi kepada kakak-kakak di Kombel ini. Mungkin jika tidak ada kakak-kakak di sini, saya tidak jadi apa-apa, cuma satu ngomong direkam, tapi tidak ada peserta, saya juga nggak akan bisa seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa membalas jasa dari kakak-kakak semua. Terima kasih. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wahyu Pujianto atas waktunya. Kak Wahyu Pujianto, mohon maaf. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya berikan kesempatan 3 mawon ini. Nanti kalau sudah off, itu sampai sore monggo. Kak Wahyu siap melayani jenengan. Sebagai penyemangat supaya jenengan lebih semangat untuk bertanya, ada sedikit oleh-oleh dari Kak Wahyu. Belum. Sip. Ada 3 oleh-oleh yang ada di samping saya. Yang pertama ada bibit jambu kristal. Nah, ini agak jarang di sini jambu kristal. Yang kedua bibit mangga. Mangga. Yang ketiga ini berulang tapi insya Allah sehat. Nah, kok tiba-tiba banyak yang angkat tangan, saya tidak ingin sebenarnya, tapi gimana nanti dianggap sentimen, saya enggak. Itu ya, yang jelas saya buat atau bikin 3 pertanyaan. Terus sepertinya tadi Bu Lutfi saya berikan 1 kesempatan, karena dari awal itu sudah pokoknya aku kudu tangkap. Nah, ternyata ada hadiahnya, malah justru tambah semangat itu yang pertama. Betul gitu? Jadi sistemnya nanti setelah bertanya langsung dijawab ini awalnya, biar nggak lupa nanti. Monggo Kak Lutfi pertanyaannya. Terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa dari Kak Wahyu, sehingga kami di sini jadi tahu SEM itu apa. Kemarin sebenarnya waktu saya mau daftar itu jangan-jangan ini hanya untuk mapel olahraga, karena kan spot waduh saya daftar apa enggak, sebenarnya seperti itu kemarin. Saya tertarik dengan yang Kak Wahyu jelaskan tadi, karena kan bisa untuk di semua jurusan. Nah, kebetulan saya di jurusan kuliner. Mungkin saya hanya meminta tipsnya saja ya. Tadi kan Kak Wahyu bilang ada siswa yang kurang aktif. Nah, kalau di jurusan saya juga seperti itu, terutama di mapel saya. Jadi kemarin saya sempat praktek ini Kak Wahyu, kata hidang, jadi SOP, sequence of service. Jadi kita pura-puranya itu di restoran, ada tamunya, ada kasirnya, kemudian ada bagian dapurnya. Jadi dia nanti yang membereskan piring dari makan tamu, kemudian ke dapur, kemudian ada yang menyiapkan, kemudian juga ada waiter dan ada lengkap ya. Tetapi ada
2 pertemuan saja, apakah seperti itu atau harus di kegiatan intrakurikuler kita harus rutin? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Kak Wahyu. Terima kasih Kak Lutfi. Pertanyaannya intinya adalah tips untuk tantangan yang mungkin pernah ditemukan di lapangan. Monggo untuk Kak Wahyu bisa langsung ditanggapi. Ini ambil door prize dulu apa dijawab dulu? Dijawab dulu, nanti berpres di akhir. Ini pertanyaannya Kak Lutfi itu, kalau kita bermain WA itu kan ada perekam suara. Itu satu bait bisa jadi lagu nanti. Kisahku apa laguku? Ini lagu apa kisahku? Kak siapa? Kak Rizal mulai baper. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Lutfi. Kok suaranya agak aneh Pak ya? Kayak pilek gitu loh suaranya. Mohon maaf saya matikan aja. Oke. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih tips supaya memunculkan tanggung jawab siswa itu aja lah saya garis bawahi. Jadi memang untuk penerapan seni ini memang akhirnya kan butuh suatu, jadi kamu jadi ini, kamu jadi ini, jadi ini. Nah, prosesnya kan tidak mudah. Kita bisa memang dalam awal yang sudah saya lakukan, kita jangan meninggalkan siswa. Artinya jangan berikan sebuah judge bahwa saya tidak mau tahu ini harus sukses, jangan. Jadi saya tidak mau, mungkin ya karena dirubah ya, saya inginnya yang tidak, ya kayak kalimatnya bapak mana lek gak ngerti takok. Wah, itu telinga saya sudah waduh panas sering gitu. Lek gak ngerti takok. Artinya itu juga mungkin bahasa untuk siswa yang kita humaniskan. Jadi jika kamu bingung, jika kamu tidak paham, tanya pada saya supaya saya bisa membimbing. Saya rasa tipsnya cukup itu dan butuh kesabaran memang ya. Jadi kita sudah bimbing, kita sudah menjelaskan, tapi ternyata mereka masih selek, masih waduh takut saya Pak, saya tidak berani jadi jurinya MasterChef. Nah, itu kan butuh sebuah penguatan. Terus yang kedua, kalau di tipsnya ya, setelah kita berikan sebuah konsep, jadi kita berikan sebuah ini, jadi belajar tidak hanya dari satu sumber saja, jangan hanya dari saya. Silakan kalian bisa lihat media sosial, YouTube, itu boleh. Artinya tidak memungkiri siswa bahkan banyak pengalaman belajar dari kegiatan tersebut. Jadi membaca dari media sosial itu untuk tips, saya rasa itu. Dan tadi dari paparan itu intinya ada beberapa hal yang memang sudah kita lakukan tapi masih terjadi, ya kita harus tetap ya tidak bisa putus asa, itu tidak bisa pokoknya sudah kita lakukan batal, tidak, ya tetap. Yang berikutnya pertanyaan kedua tadi, apakah ini dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler yang rutin ya? Ini sebenarnya menjadi sebuah alternatif saja model pendidikan, model pembelajaran. Kalau yang saya terapkan ya pertemuan pembelajaran PJK itu normalnya kan ada pembelajaran pengenalan dulu, penguatan dan asesmen. Nah, kalau saya masukkan SEM ini, pertama ya tetap pembelajaran normal, misalnya materi langsung bawah ya sudah langsung jangan bahas ini dulu. Pertemuan kedua baru kita masukkan anak-anak setelah bertanding itu dalam refleksi di akhir pembelajaran itu kita berikan bahwa minggu depan akan melakukan sebuah bermain peran. Kamu berperan sebagai ini dijelaskan di pertemuan kedua, dan targetnya di pertemuan ketiga mereka sudah bisa melaksanakan itu. Dan itu tidak harus menjadi Pak, bola voli sudah SEM, apakah basket harus SEM? Tidak, artinya hanya sebuah pemberian pengalaman baru bagi mereka, ilmu-ilmu yang tidak pernah mereka pikirkan. Jadi ini tidak menjadi sebuah rel yang harus kita lewati. Ini hanya sebuah variasi betul supaya tidak bosan, supaya tidak. Dan itu tadi sebenarnya SEM ini tidak menjadi sebuah asesmen atau penilaian, tidak bisa, karena monggo Bapak, monggo
Jadi saya lanjutkan ya. Untuk SEM ini bukan dasar untuk mencari nilai sebenarnya. Cuma bisa dimodifikasi gitu ya. Kita bisa cari nilai dari SEM, kita juga bisa menumbuhkan karakter-karakter yang kita ingin munculkan. Jadi tidak baku untuk penilaian menggunakan SEM, jangan gitu. Anak-anak malah takut nanti. Pokoknya anak-anak itu berikan peran baru. Nah, di peranmu yang sudah bagus itu nanti akan muncul sebuah nilai. Jadi jangan SEM hasilnya akan saya nilai, waduh malah anak-anak nanti kacau. Pokoknya lakukan prosesnya, hasil akhirnya bisa jadi menjadi sebuah nilai. Kalau saya seperti itu gitu. Dan sebelum SEM itu saya luncurkan, saya juga memberikan motivasi bahwa sebelum bermain peran ini saya luncurkan, saya sudah punya nilai kamu anak-anak. Jadi kamu tidak usah khawatir tentang nilai. Yang di sini yang saya munculkan adalah karakter-karakter yang ingin dimunculkan. Seperti itu Kak Lutfi. Apakah sudah lemas? Loh, kalau belum nanti nambah nanti ini. Oh, sambut. Oke, silakan. Bagaimana Kak? Jadi satu apa nanti? Nanti di akhir mau. Oh, mungkin disuruh milih aja Kak. Milih biar nggak rebutan bibit apa gitu. Oke, siap. Monggo Kak Lutfi, pingin yang mana? Nggak perlu nengok ke Kak Rijal. Ini sebenarnya buat dirimu. Ada jambu kristal, jambu air, jambu kristal sama pelem yang mangga yang sebelah kanan saya ini. Oke, siap, saya pinggirkan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kakak-kakak monggo silahkan. Pertanyaan yang kedua, sinten? Wow, ada sesepuh kita veteran dalam. Oke, tanggapan nih dari Bu Niki. Monggo. Yang disampaikan Pak Wahyu tadi terkait tadi kan mungkin tidak ulasan dari Mbak Lutfi yang tentang apa namanya kalau seandainya untuk mengaktifkan siswa itu bagaimana? Ada kaitannya dengan bakat dan minat tadi. Nah, untuk arah ke bakat dan minat tadi kita sudah punya yang namanya ini apa namanya akses. Nah, itu ya dari awal sebenarnya dengan cara yang sederhana saja itu sudah bisa. Maksudnya kita beri pertanyaan yang sangat sederhana kalau misalnya kaitannya dengan Pauli tadi misalnya wasit mungkin kasih pertanyaan apakah kamu suka menilai dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu kita nanti pada akhirnya bisa tahu siswa ini minatnya sebenarnya di sini, mampunya di sini. Nah, seperti itu. Nah, dengan tahu seperti itu pada akhirnya kita nggak perlu ya mungkin memang boleh kita memberikan kebebasan, tapi dengan kebebasan tadi tadi Pak Wahyu sempat ketika pembelajaran tadi digital ya Pak ya. Nah, kalau boleh sebenarnya itu akan membuat apa? Membuat ini apa namanya? Nggak malah anak-anak ya memang bagus ya, kalau anak-anak kan leluasa dalam artian nggak didulung-dulung nih. Tapi alangkah baiknya kalau didampingi, ya, didampingi. Jadi anak-anak kalau memang sudah pendampingan itu belum berhasil itu tadi Pak Wahyu punya data. Oh, apa namanya kamu di sini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu dengan pertanyaan sederhana kita bisa tahu anak ini di sini. Sesuai dengan itu tadi kalau misalnya poli ya pertanyaannya berkenaan dengan poli. Kalau misalnya di masak-masak misalnya dengan pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan masak-masak. Lalu kemudian untuk yang tidak aktif kayak misalnya sudah terpaksa anak ini nggak gelem milih sama sekali pertanyaan juga menjawab dan lain sebagainya ada. Kalau ini tadi saya membaca artikel ya masukkan saja sebagai supporter. Kan di supporter bisa dinilai iya supporter itu nanti juga ada penilaiannya karakternya artinya dia bisa jadi supporter yang baik atau tidak gitu. Kalau di bidang yang lain mungkin ya pokoknya intinya tidak ada anak yang pada akhirnya tidak punya peran gitu. Mungkin itu kasih terima kasih. Oke, terima kasih. Ditanggapi Pak Wahyu? Tanggapannya adalah luar biasa. Oke, terima kasih. Saling mengisi, ya. Karena ada beberapa hal yang memang saya lupa tidak mencatat. Nah, Kak Nuki dengan apa namanya sadar dengan penuh rasa sayang menjawab pertanyaan itu. Oke, terima kasih Kak Nuki.
Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Ada Kak Suparno. Nah, ini veteran dalam pendidikan ini. Saya ini pensiun. Monggo saya persilakan Kak Suparno. Terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SEM ini Pak, bagi saya itu merupakan sebuah pengalaman baru. Tapi kalau saya ikuti dari awal tadi, sepertinya saya pernah mencoba Pak Budari, tapi namanya bukan SEM. Gitu ya. Kalau saya boleh bilang ini, kalau saya bilangnya Historis Education Model. Jadi model pemodelan pembelajaran itu apapun namanya sebenarnya insya Allah guru-guru sudah mempraktekkan, cuma istilahnya yang mungkin yang baru. Ini mungkin ini hanya sebatas curhat Pak Wali ya. Apakah model yang saya pernah perankan kepada murid saya ini apakah masuk tergolong dalam SEM atau tidak? Karena tadi di situ ada pemahaman tentang siswa itu bakat, minat dan sebagainya. Kami melakukan sebuah proses penilaian itu bermula dari kognitif awalnya. Itu yang paling utama kognitif karena pewarisan ilmu. Kemudian dari itu kemudian dari kognitif bagaimana sikap anak afektifnya yang muncul. Dan sini untuk yang ketiga itu yang mengenai masalah kognitif, afektif dan psikomotoriknya ini yang kita sulit untuk memberikan arahan kepada anak. Ini mohon bimbingannya. Cuma saya pernah melakukan model pembelajaran semacam itu, istilahnya kalau diperhatikan itu role play Pak ya. Tapi saya lebih suka menyebut dengan istilah sosiodrama dalam pembelajaran saya. Ini pernah saya praktekkan di waktu itu di 10 angka 1 dan 2. Hasilnya luar biasa. Cuma pada waktu itu saya tidak melakukan pembimbingan secara menyeluruh yang seperti yang dikategorikan Bapak Ibu ya. Saya hanya memberikan tugas. Kalau ada masalah silakan hubungi saya, kemudian kalau tentang bahasa silakan hubungi guru bahasa Indonesia. Jadi kita kolaborasi pada waktu itu. Nah akhirnya di situ muncul keinginan saya untuk melanjutkan. Ingin saya terapkan di TKR. Banyak benturan Pak. Jadi untuk TKR kemarin gagal. Sudah saya berikan tugas, tak berikan panduan, tak berikan contoh, tapi gagal. Nah ini saya ingin menanyakan, apakah tindakan yang saya lakukan itu sama Pak dengan SEM tadi? Terus kemudian mohon arahan tentang untuk pembangkitan masalah psikomotorik supaya anak memunculkan minatnya kita tahu, bakatnya kita tahu. Nah pada waktu itu anak saya suruh peran seperti Soekarno ya, bukan Soekarno Pak ya, Soekarno itu ya. Kemudian Muhammad Hatta, tokoh Jepang dan sebagainya. Dan ini saya merancang untuk contoh ini. Sekolah ini ada kegiatan hari ulang tahun. Kemudian anak-anak itu saya suruh berperan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati. Kemudian ada panitia. Itu ada rencana seperti itu. Terus ini kemudian muncul pembelajaran ini. Sebenarnya tertarik. Cuma jujur tentang pemahamannya saya masih jauh Pak ya. Cuma yang saya pahami cuma sosiodrama. Mohon penjelasannya tentang identitas daripada sosiodrama dan SEM. Ya, sport education model tadi. Mungkin seperti itu bahwa Kak Wahyu yang mungkin menjadi sebuah ganjalan bagi saya. Ini kok identik dengan yang saya lakukan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Kak Wahyu langsung kita tanggapi. Oh, milih nanti milihnya kan setelah gini. Jadi, terima kasih Kak Suparno, pertanyaannya sama seperti Kak Lutfi gitu. Kalau direkam dalam WA itu waduh panjang jadi sebuah lagu. Jadi mungkin secara garis besar nanti kalau ada yang lupa kayak Kak Nuki tadi mengingatkan ya, karena keterbatasan prosesor saya yang hanya Pentium 3. Jadi gini, untuk Kak Suparno tadi menganggap nah ini sudah menjadi, saya tadi berangkat sudah mulai punya angan-angan ini kalau kena pertanyaan selain dari PJOK saya harus jawab apa itu. Cuma mungkin secara garis besar begini Kak ya, saya yakin kita penerapan model seperti itu pasti pernah. Cuma ada beberapa unsur yang belum terpenuhi gitu kan. Mungkin contoh dari Kak Suparno, silakan perankan
ini proklamasi kelompok 1, kelompok 2 sama proklamasi kan temanya sama tapi diperankan oleh beda kelompok. Tapi kalau di SEM ini semuanya berperan peran yang beda, jadi tidak membanding, kecuali pertandingan bola voli kan ada tim 1, tim 2 kan sama-sama bertanding gitu ya. Jadi kalau di Kak Suparno tadi mengatakan bahwa history education model boleh, saya rasa boleh, cuma saya takut mengiyakan. Mungkin istilahnya saja yang saya takut ya, tapi ya ini konsepnya seperti itu. Jadi siswa diberikan pemahaman untuk kita bermain peran. Jadi jadilah Presiden Soekarno, itu kan berperan sebagai Soekarno. Terus jadilah Ibu Fatmawati, dijahitkan benderanya kan gitu ya. Mungkin kalau anak bersama seperti itu. Itu sudah termasuk SEM bagi saya. Cuma namanya HEM tadi ya. Itu ditemukan oleh Kak Suparno, nanti terbit di jurnal Sinta 3 itu. Nanti tak intip. Itu untuk apakah yang dilakukan Kak Suparno sudah menjadi SEM? Menurut saya sudah Kak. Cuma kalau bisa jangan satu tema diperankan oleh beberapa judul atau orang. Jadi contoh bulan depan ada ulang tahun sekolah, di kelas ini perankan sayembara pertunjukan ya kok sayembara. Pertunjukan judulnya Roro Jonggrang. Ya cuma satu kelas ini yang jadi Roro Jonggrang, jadi Bandung Bondowo. So jangan ini Roro Jonggrang, di sini ada Roro Jonggrang lagi. Jangan pembanding ya. Jadi berikan peran-peran yang berbeda. Beda lagi jika ada di kelas yang lainnya, mungkin di TKR Roro Jonggrang juga, tetapi kan beda dengan yang di DKV. Jadi beda-beda siswanya. Saya rasa seperti itu. Nah untuk berikutnya, untuk Kak Parno tadi minta saran untuk pembelajaran psikomotor itu bagaimana gitu kan. Nah tadi di paparan saya memang untuk psikomotor itu yang lebih dominan muncul kan di PJOK memang. Kalau di pembelajaran HEM itu saya juga dapat inspirasi tadi. Mungkin contoh dalam saya tunjukkan judul Roro Jonggrang, ada beberapa siswa yang berperan sebagai jin. Jinnya kan membawa batu loh. Batunya dari kardus. Nah mungkin mereka berlari, mereka mengambil batu, itu sebenarnya sudah termasuk aktivitas fisik gitu, bagian dari psikomotor. Saya rasa sederhana gitu, cuma kadarnya sangat sedikit. Itu yang kebagian jin. Nah kalau Roro Jonggrang kan cuma lari karena Bandung mau menyumpahi jadi arca itu kan, cuma lari beberapa meter terus disumpah jadi arca. Mungkin tetap bisa memunculkan ranah psikomotorik, cuma kadarnya sangat sedikit. Nah kalau Kak Parno kepingin memunculkan lebih banyak, monggo coba kita bertukar peran role sekarang. Saya jadi guru sejarah, Kak Parno guru PJOK. Kayaknya malah wah itu seru itu nanti. Mungkin bermain peran dadakan cuma 1 hari atau 1 minggu. Saya jadi guru sejarah, tetapi guyon nggak mungkin karena kita kan mengajarkan ilmu-ilmu yang yang tidak bisa orang lain juga mengajarkan itu loh. Mungkin contoh bisa, tapi tidak bisa sama persis. Kayaknya itu Kak Parno. Gitu, monggo ada tanggapan dari Kak Suparno atau dari yang lain mungkin, silahkan. Tidak ada? Mungkin itu ya untuk pertanyaan yang nomor 2. Monggo silakan dipilih antara mangga, pohon mangga, bukan mangga muda nih Kak Suparno, atau yang jambu air. Mangga siap. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, silahkan. Pertanyaan ketiga, atau Kak Yudi atau Kak Agus. Nah, monggo silakan. Eman loh ini ada. Kalau tidak ada ini saya bawa pulang sendiri. Wah itu ada Kak Fevi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the time that is given to me. Titik-titik bahasa Inggris because terima kasih Pak Wahyu
karena bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu kita nih. Mungkin saya membuat statement atau penguatan saja. Apakah penguatan saya ini benar atau salah? Nanti monggo kakak-kakak dikoreksi. Sebenarnya sama. Kakak-kakak kita ini pada pembelajarannya sudah melakukan apa yang telah diseringkan dengan Pak Wahyu. Kalau di olahraga namanya ISEM. Mungkin kalau di bahasa Inggris, khususnya saya mengajar bahasa Inggris itu istilahnya dengan role play Pak, bermain peran. Yang pernah saya lakukan memang kalau di akuntansi, jurusan akuntansi itu kalau bermain peran akan berjalan sempurna sekali. Kemarin saya melaksanakan itu perannya cuma 2 Pak Wahyu, yang satu father, yang satu son, ya di anak TKR, ya. Ya dibaca son, dibaca ini dibaca semua Bu. Masa semua harus dibaca Bu? Iya, sampean bermain peran nak, sampean ayahe yang satu anak laki-lakinya. Oh gitu ya Bu ya? Iya, sama bermain peran gitu. Itu pada materi asking and giving opinion, memberikan pendapat bagaimana mereka mempraktekkan. Cuma what is your opinion gitu saja, mengungkapkan itu. Ternyata dengan statement yang mereka keluarkan itu saya menemukan bon itu bon artinya apa Bu? Will artinya apa Bu? Itu saya temukan sendiri. Saya sama sekali tidak tahu Bu artinya apa. Oh iya, berarti kita butuh preparation yang beda ya. Pertama, untuk jurusan akuntansi preparationnya harus lain dengan jurusan akuntansi. Pertama membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua, pendampingan itu juga perlu. Pendampingan perlu. Dan yang terakhir, tidak semua materi harus dirole-playkan ya Pak ya. Tidak semua materi harus disemkan. Karena itu membutuhkan persiapan, preparation, dan membutuhkan pendampingan. Kemudian saya role-playkan lagi di TKR yang lainnya. Ternyata saya bikin gini. Oke, judul kita tulis, tapi hafalan dulu. Misalkan arti opinion artinya apa? 5 kata saja, opinion, ask for, itu kita hafalan 5 vocabulary dulu sebelum masuk ke intinya materi. Gitu Pak Wahyu, monggo dikasih penguatan saya ini. Terima kasih kakak-kakak, sama Pak Wahyu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Wahyu ditanggapi. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan 3 teman kelas gunung itu panjang-panjang. Tapi yes, garis besarnya saja lah. Menurut Bu Kak Fevi, memang beberapa kelas sama kata gitu ya, itu tagihan sama, belum tentu hasilnya sama juga, pasti beda ya pasti. Cuma di sini kalau penguatan dari saya ya, apapun kelasnya, apapun kondisinya, apapun sumber daya manusia, bagi saya pribadi, kita sudah dapat ilmunya, kita sudah dapat konsepnya, kita mencoba menerapkan, di situ akan muncul sebuah apa ya? Ya mungkin sedikit harapan. Apakah mereka sadar? Sebenarnya sadar nggak kamu kalau kamu itu saya perankan untuk menjadi orang yang punya tanggung jawab lebih dari siswa. Sebenarnya itu. Jadi siswa itu tidak sadar. Kalau tidak sadar loh ya, mereka akan kita perankan sebagai pelatih. Pelatih itu tugasnya ganti pemain, memarahi pemain. Tapi kalau tidak diterapkan, ya mungkin mereka tidak mendapatkan makna dari ini gitu. Kalau Kak Fevi tadi di TKR dan di akuntansi hasilnya berbeda, ya pasti berbeda. Cuma mungkin bagi penguatan dari saya, prosesnya pokoknya jangan sampai kita tinggal di sini. Artinya prosesnya harus bertahap anak-anak. Hasilnya nomor 25. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah pernah mencoba. Bu kok tambah jelek, ya berarti kita perlu belajar.
belajar. Bu, kok ternyata tahu saya meningkat, saya tambah percaya diri, berarti kamu berhasil. Menurut saya tidak ada istilah Kak Devi. Apa ya? Mungkin ini loh. Kalau emas itu kadarnya kita turunkan saja. Emas ada 24 karat, 19 karat itu cukup itunya saja. Tapi prosesnya jangan kita hilangkan. Jadi tetap lakukan, tetap bersemangat dengan kondisi yang ada. Tapi jangan sampai biasanya kalau di kelas itu lo bagus, di kelas ini kok jelek, nah nanti malah muncul sebuah pembanding. Ya kalau yang konteksnya kita hanya untuk edukasi tidak apa-apa, tapi kalau ada kelas yang baperan, nah itu malah bahaya, nanti malah boring, nanti muncul sebuah masalah baru. Kalau menurut saya itu Kak Devi, dan untuk bahasa Inggris tadi saya juga iya ya, saya saja tadi menjelaskan contoh di kelas role play gitu. Role itu apa? Itu apa? Anak-anak terdiam beberapa detik. Saya mohon maaf, saya itu bahasa Inggris di UNAS itu dapat 5, tapi minimal beberapa kosakata itu kita banknya punya. Nah itu menjadi PR juga bagi kita. Kita sederhanakan sekarang, masa bermain buah-buahan, kamu jadi watermelon, kamu jadi pineapple kan? Nah itu kan masa terkadang mohon maaf, anak saya saja bahasa Inggris untuk kosakata itu sudah tidak asing, tapi mungkin loh ya, karena kita dihadapkan dengan ini gak bisa, tapi dalam hati jangan diucapkan gitu. Itu sebuah fakta. Kalau kita kembali ke kena apa kayak ini, dari waktu itu justru penelitian itu bisa jadi kembali ke sekolah dasar ini, biar ya opo SMP, nah itu betul. Tapi yang penting kita nikmati peran kita, terus kita berikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Saya rasa itu Kak Devi, ngapunten jika ada yang salah. Terima kasih Kak Wahyu. Monggo Kak Devi, tanggapan lagi? Sudah. Terima kasih. Yang lainnya ada tanggapan? Oke, monggo Kak Nugi, monggo. Menanggapi sedikit untuk yang disampaikan Kak Devi maupun Kak Lana tadi sedikit ya tentang Pak Barno lagi. Kak Lana tadi sempat menyinggung masalah apakah saya merasa gagal ya dengan penerapan HOM gitu tadi. Kak Barno nggak boleh merasa gagal di dalam setiap pembelajaran karena ada banyak metode pembelajaran dan itu perlu dicocokkan memang dengan karakteristik peserta didik kita. Ya, di sini saya memiliki beberapa kosakata yaitu kesiapan belajar, itu tentang kesiapan belajar. Kalau memang siswa-siswinya tadi belum paham tentang vocabulary, berarti mungkin di naskah perannya tadi diberikan di bawahnya translate sekali terang. Jadi anak-anak selain mengucapkan, dia juga membaca translate-nya. Jadi Kak Febi tidak perlu double dua kali kerja, maksudnya masih mengajari arti itu untuk mempersingkat waktu saja gitu. Terus kemudian yang berikutnya tentang kesiapan belajar tadi hilang. Jadi ini semua tentang pengalaman belajar. Jadi baik itu HOM lalu kemudian SEM, ini semua adalah tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar siswa, Dan ini baru pertanyaan Kak Wahyu ya. Berarti SEM ini bisa dikatakan model pembelajarannya. Artinya tidak selalu diterapkan. Tadi Kak Wahyu nggak selalu diterapkan. Artinya kalau tadi Kak Parno sempat mengatakan kalau kok merasa gagal, artinya kayak itu aneh berarti memang tidak cocok untuk diterapkan di kelas. Itu bisa dengan metode atau berarti metode belajar yang lain. Gitu. Sudah itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Nugi. Tanggapan lainnya mungkin? Sampun Kak Wahyu, monggo. Sampun gini. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah diskusi kita untuk kegiatan yang nomor 4 ini. Lalu untuk kegiatan berikutnya adalah membentuk langsung lagi. Dari saya, apa perlu dibacakan dulu Pak hasilnya? Cukup ini, banyak sekali Bapak Ibu, kakak-kakak, apalagi tadi ada yang berbahasa Inggris, Pak. Saya
siapapun yang mendengarkan tadi. Apun itu gini Kak Febi ini. Mungkin gini siap. Akhirnya selesai sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Dari saya pribadi selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau kalimat yang mungkin tidak sengaja saya ucapkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.